Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, saya Misri Mustafa. Pada kesempatan video kali ini, saya senang sekali karena bisa sharing kepada teman-teman tentang buku bacaan yang bulan ini saya baca. Jadi, buku bacaan ini yang bulan ini saya baca itu judulnya Simple Leadership DNA. Jadi ini cocok banget nih untuk teman-teman yang pengen belajar tentang ilmu leadership, tentang bagaimana cara memimpin. Nah, ini buku ini dari cerita Pak Suhartono, Presiden atau Direktur FIF yang ada di Jakarta atau di pusatnya. Nah, jadi dia bercerita di buku ini dan buku ini termasuk bestseller pada tahunnya. Pak Suhartono ini juga dinobatkan sebagai The Best CEO pada tahun 2010. Nah, pada buku ini dia membuat 3 DNA besar pemimpin. Jadi ketika teman-teman ingin menjadi pemimpin ada 3 DNA, apa saja nanti kita akan bahas bareng-bareng. Nah, pada buku ini saya belajar, yang pertama saya pelajari ketika saya membaca ini membuat saya terkesan, yaitu tentang ilmu simple atau simplify ya. Pokoknya bagaimana cara atau kemampuan pemimpin untuk menyederhanakan masalah yang dihadapi baik untuk dirinya sendiri maupun mempermudah timnya untuk memahami pemikirannya. Jadi Pak Suhartono itu orangnya gak mau repot, gak mau pokoknya pengen yang simple-simple. Makanya di buku ini dia mengajarinya bagaimana cara membuat suatu masalah itu segimana mungkin agar bisa menjadi paling simple atau sederhana. Nah, buat apa sih kenapa harus simple dan sederhana? Itu karena untuk mempermudah dia ataupun mempermudah timnya memahami pemikirannya. Ini penting banget ternyata ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus bisa menyimpelkan ide-ide kita agar tim-tim kita juga bisa menangkapnya sebagai ide yang brilian atau ide yang pas. Nah, Pak Suhartono juga pernah membuat analogi ketika dia akan berperang. Jadi ketika akan berperang pastinya dia harus memerlukan tools atau alat-alat senjata-senjata untuk perang. Contohnya ada granat, pistol, ada meriam, ada pedang, ada panah dan sebagainya, alat-alat untuk perang. Nah, dia itu menyederhanakannya begini, untuk perang atau untuk menangkap sebuah nyamuk kita tidak memerlukan granat. Nah, ini pentingnya kita menyederhanakan suatu masalah agar tim-tim kita mengetahui apa yang suatu masalah itu bisa dipecahkan sesederhana mungkin gitu. Jadi penting banget nih ilmu simplify atau menyimpelkan, menyederhanakan suatu masalah untuk mendeliver atau mendeliver ide-ide kita sesederhana mungkin ke tim-tim kita. Begitu. Nah, ini tadi yang tentang 3 DNA besar pemimpin. Itu ada 3. Yang pertama ada attitude, creativity, dan yang ketiga yaitu komitmen. Jadi DNA ini tidak turun-menurun kita dapat dari orang tua, dari kakek ataupun nenek, tapi DNA pemimpin ini bisa kita dapatkan dengan cara belajar, mempelajarinya atau mengaplikasikannya. Yaitu 3 ya. Yang pertama attitude, creativity, dan komitmen. Nah, di paling dasar atau di paling bawah yaitu yang pertama harus ada attitude. Bisa dibilang ini pondasi seorang pemimpin atau DNA yang paling awal kita harus memiliki attitude. Apa sih attitude itu? Jadi teman-teman, attitude itu ya tentang sopan santun, tentang gimana cara kita bertutur kata, bagaimana cara kita berperilaku. Nah, di attitude ini Pak Suhartono membaginya lagi menjadi ada 5. Yang pertama energi. Nah, ini ternyata penting banget energi. Ketika kita ingin menjadi seorang pemimpin atau sudah menjadi seorang pemimpin, entah suatu organisasi, komunitas, atau apapun itu, atau memimpin untuk diri kita sendiri, energi itu butuh banget. Jadi seorang pemimpin itu harus memiliki energi, harus bisa menjaga kesehatan, harus bisa olahraga setiap hari agar badan kita sehat dan memiliki energi yang bagus untuk memimpin sebuah organisasi ataupun memimpin diri kita sendiri. Nah, itu energi dibagi menjadi 2, energi fisik yaitu tentang kesehatan dan energi non fisik seperti pola pikir, positive thinking, positive vibes dan sebagainya. Itu tentang energi yang di bagian attitude atau fondasi di awal. Terus yang kedua tentang passion. Nah, di attitude itu
selain energi, ternyata kita juga butuh namanya passion. Nah, passion juga ini dibagi menjadi 4 bagian, yaitu passion for God, passion for knowledge, passion for communication, dan passion for skill. Nah, sebagai seorang pemimpin, kita harus memiliki 4 passion tersebut, yaitu passion for God, passion atau hasrat kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, jadi ketika kita kita memiliki passion kembali lagi kepada Tuhan, mengikuti ajaran-ajaran agama, hasrat kita untuk mempelajari agama tersebut, maka itu bagus banget untuk seorang pemimpin. Nah, yang kedua tentang passion for knowledge. Nah, ini penting banget. Ternyata menjadi seorang pemimpin atau leader itu nggak boleh. Yang saya pelajari di buku ini, Pak Soehartono itu tidak merasa orang paling tahu. Ini ternyata penting banget. Ketika kita seorang pemimpin, kita harus siap menerima ide-ide, masukan-masukan, advice apapun itu. Dan kita tidak boleh menjadi orang yang paling sok tahu. Nah, ini penting banget. Makanya ditaruh nomor 2 di bawah setelah passion for God. Terus yang ketiga, passion for communication. Nah, ini penting banget, kita memiliki komunikasi yang baik. Bahkan di buku ini dia menceritakan bahwa Pak Soehartono yang pangkatnya paling atas di FIF, dia menyapa karyawannya atau tim-timnya dengan panggilan yang akrab gitu. Contoh panggilan kecil, panggilan sebutan-sebutan kalau kita main sama teman-teman kita. Nah, jadi Pak Soehartono sebisa mungkin menghafal nama-nama tim-timnya. Nah, ini ternyata penting banget ketika kita disapa atasan yang jauh di atas kita dengan sapaan kecil, sapaan akrab, bahkan menyebutkan nama, maka rasa timnya itu menjadi seakan dekat dengan pimpinannya. Nah, ini makanya komunikasi juga penting. Terus yang ketiga, passion for skill. Nah, ini penting banget lah sebagai leader. Tentunya kita harus belajar untuk menumbuhkan skill. Terus yang ketiga, bagian attitude tadi, energi, passion yang dibagi menjadi 4. Terus yang ketiga yaitu mindset, pola pikir. Ini bagus banget ini kalau sampai seorang leader, seorang pemimpin tidak memiliki mindset yang bagus, maka akan susah berkembang suatu organisasi. Terus yang keempat yaitu confidence. Ketika kita memiliki energi, memiliki kesehatan yang bagus, memiliki passion, komunikasi kepada tim-tim kita itu bagus, dan memiliki mindset yang positif. Terus yang keempat yaitu confidence, percaya diri. Kita harus memiliki kepercayaan terhadap diri kita, terhadap tim kita, dan terhadap organisasi yang sudah kita tempati. Terus yang kelima yaitu bersinergi. Nah, kita juga harus bisa bersinergi antara satu tim, satu divisi kepada divisi yang lain, pada tim-tim yang lain, kita harus bisa bersinergi. Nah, jadi itu tadi 5 bagian di bagian paling fondasi, di bagian attitude. Nah, itu tadi bahasan tentang buku Simple Leadership DNA. Untuk teman-teman yang menonton video ini, jika penasaran silahkan beli bukunya seperti ini di toko buku terdekat. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jika video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya ke sosial media teman-teman semuanya. Terima kasih, saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.